ada yang resen. Pak Iskandar, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Yoyo. Eh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Assalamualaikum Mas warahmatullahi Gani. wabarakatuh. Terima kasih atas inisiatif Mas Yoyo dan teman-teman serta apa materi dari Mas Gani. Tadi saya dengar kalau terjadi disparitas perbedaan ya sampai 10.000 rial antara lulusan yang kaus sendiri dengan yang dari Amerika. Nah, tadi sarannya juga mendingan kuliah dulu di luar daripada Arab Saudi, terus balik ke Arab Saudi ngelamar jadi dosen di sana, gitu ya kira-kira. Nah, eh, pertanyaan saya, kalau misalnya demikian, apakah eh, eh, kalau misalnya saya ngambil S3 di luar negeri, katakan di luar Arab Saudi, kemudian untuk ngelamar ke dosen ke katakan ke salah satu universitas di Kaus gitu, salah satu universitas di Arab Saudi, misalnya di Kaus itu apakah ada batasan umur kalau di sana untuk tenaga dosen, dan bagaimana kalau misalnya dosen dosen di sana itu sejahtera atau tidak di sana, benefitnya serta kekurangannya seperti apa, Mas Gani? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini sebenarnya yang banyak tahu tentang dosen itu ada kawan saya itu Ustadz Farid Fadila ya. Mungkin saya sedikit menjawab ya untuk yang dosen. Ini kemarin ada kawan saya juga dosen di salah satu perguruan tinggi di Indonesia, eh, mencoba mau ngelamar di Arab Saudi, udah banyak menyebar biodata mungkin ya ke beberapa kampus. Mungkin saya sempat juga ngajukan ke kampusku untuk ngubungi si Fulan gitu. Beliau udah sempet taken kontrak atau mungkin udah ngajukan ini, cuman untuk proses pemanggilannya memang butuh lama ya. Kadang ini setahun, hampir setahun nih. Belum sampai deh. Agak lama gitu, Mas. Tapi untuk secara kesejahteraan, gaji di sana memang lebih besar kalau dibandingkan dosen di Indonesia ya. Dosen di Indonesia mungkin kalau PNS yo, mungkin nggak tahu kalau swasta ya. Kalau swasta mungkin lebih besar ya. Kayak PNS ini gaji misalnya ada golongan 3D, gaji cuma 4 juta ditambah serdos 4 juta, paling sama yang lain-lain 10 juta. Kalau baru lektor atau mungkin lektor kepala ya. Nanti kalau profesor lah baru mungkin ada 15 juta itu gaji kehormatan profesor. Dapatlah dia serdos sama yaitu 20 juta. Nah, kalau di sana untuk gaji standar untuk dosen memang di atas 10.000 real. 10.000 real itu kalau kita rupiahkan 40.000, 40 juta ya. Nah, itu untuk secara kesejahteraan. Terus kemudian mereka punya uang akomodasi, misalnya uang sewa rumah, kemudian juga uang kesehatan, tiket pulang pergi setahun sekali, kemudian juga eh, fasilitas yang lain. Yang jelas dibanding Indonesia lebih sejahtera di sana ya. Misalnya mungkin setahun kita bisa dapatlah 100 juta misalkan itu kalau dosen di situ. Eh, Kalau dosen dari Indonesia ya ini ya dari Indonesia. Nah lulusannya saya ada kawan tuh, dia lulusan sebenarnya lulusan Saudi tapi dia double degree S3-nya itu kerjasama dengan MIT. MIT. Jadi yang dianggap itu ya lulusan Amerikanya MIT-nya, meskipun dosennya dosen di Saudi gitu, tapi dia digaji dengan ijazah MIT-nya, bukan ijazah KFUPM-nya kalau saya dengar ya. Tapi mungkin nanti diperjelas lagi Mas Yoyo. Karena saya dengar ngobrol-ngobrol sekilas ya. Nah, itu gajinya besar. Nah, kalau yang kemarin usia, batasan usia, ada saya pernah ketemu itu dosen dari Unila, dia mengajukan pensiun dini. Kalau pensiun dini berarti kan usianya udah 50 tahun ya. 50 tahun nanti dia ngajar di salah satu universitas di Saudi ya. Kalau saya teknik mesin. Berjalanlah waktu, kemudian ternyata waktu itu ada kebijakan Saudinisasi kalau nggak salah. Jadi beliau tidak dilanjutkan kontrak gitu. Mungkin sepihak ya, mungkin eh, mendadak gitu, sehingga beliau pulang ke Indonesia waktu itu. Ya meskipun apa ya, mungkin adalah yang tetap bertahan situ, tapi rata-rata sih Mas
kalau apa namanya dengan kebijakan Saudinisasi ini nih, beberapa dosen memang nggak betah lama, maksudnya nggak betah lama itu merasa was-was gitu, merasa was-was tuh jangan-jangan karir saya tiba-tiba terhenti dengan kebijakan gitu. Tapi kalau mau apa, mau mencoba berkarir sebagai dosen, nah, di situ kayaknya sih waktu itu nggak tahu yang sekarang ya Mas, waktu itu usianya di atas 50 masih keterima Mas. Yang penting dia punya H indeksnya atau Scopusnya tinggi gitu, ada faktornya tinggi orang itu. Insya Allah itu ada yang kawan tuh indeksnya itu di atas 18 tuh, yang apa sekolah sekolah di atas 18 banyak di maksudnya beberapa kampus tuh mau senang cuman administrasinya masih belum jelas, atau kawan tuh belum jelas sih kapan panggilannya gitu. Jadi agak-agak gimana gitu. Jadi beliau juga apply di tempat lain gitu. Mungkin itu Pak Iskandar ya. Kalau mau ini dicoba mungkin eh, beberapa yang ini mungkin memang kekuatan link cukup ini, cukup berperan. Misalkan dosen kita dulu pernah kenal sama dosen di situ di kampus itu biasanya lebih cepat karena sama lah kayak mungkin di kampus-kampus lain ya. Jadi yang butuh tenaga itu bukan kampusnya tapi rekomendasi dari seorang profesor di situ. Misalnya profesor tuh punya grup misalkan, oh saya punya kursi kalau di Saudi namanya kursi itu kayak center of itu. Apa kayak namanya kursi COVID misalnya. Center of COVID misalkan. Dia punya profesor tuh. Saya butuh tenaga ahli dari si fulan dari mana-mana entah yang ini dan dia juga ngajar gitu kan. Nah, dia nanti akan minta dari kampus untuk menerima si fulan. Nah, nanti si fulan ini diajukan ke universitas. Di universitas baru diajukan ke Kementerian Pendidikannya gitu. Jadi tetap dari button up juga ya, dari apa namanya, kecuali yang rekrutmen buka-bukaan gitu ya, yang dari kampus sengaja merekrutmen kita butuh ini, butuh itu gitu.